Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Sonogi. Baik, di kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi informasi terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2022. Karena banyak sekali informasi-informasi terbaru yang kita dapatkan hari ini Bapak Ibu, karena baru saja hari ini selesai rakor pengadaan ASN tahun 2022 yang tentunya banyak info-info terkait dengan pelaksanaan ataupun progres dari seleksi CSN di tahun 2022, terlebih khusus bagi rekan-rekan guru lulus PG di tahun 2021 untuk mengetahui hasil penempatan P3K Guru di tahun 2022 ini. Nah, di video kali ini kita akan kembali membahas perihal informasi ataupun pernyataan disampaikan oleh Kemendikbudristek melalui Prof Nunuk di Instagram resmi beliau Bapak Ibu, perihal untuk Juknis dan juga terkait dengan hasil pemaparan untuk mekanisme seleksi P3K di tahun 2022. Oleh karena itu silakan disimak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Namun seperti biasa kami ingatkan kembali bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar siapa yang mengupdate informasi-informasi terbaru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh Prof Nunuk setelah mengikuti rakor pengadaan ASN P3K di tahun 2022 yang kita kutip dari Instagram resmi beliau, yang menjelaskan bahwasanya pada saat rakor rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2022, Prof Nunuk itu menyampaikan bahwasanya dalam rapat tersebut itu ada daerah ya diberikan penghargaan dari Menpan RB dan Mendikbudristek terkait dengan komitmen yang tinggi ya terhadap pengadaan guru, yaitu kepada Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati Bojonegoro Bapak Ibu. Dimana Prof Nunuk lanjut menjelaskan bahwasanya seleksi akan diadakan atau dimulai di akhir September, tentunya sesuai dengan jadwal ataupun timeline rencana itu minggu 3 dan minggu 4. Dan di sini Prof Nunuk meminta mohon bersiap-siap Bapak Ibu. Nah, terkait dengan Juknis P3K, Prof Nunuk juga menjelaskan akan segera terbit. Semangat, tentunya kita tunggu 1-2 hari ke depan apakah nanti akan diterbitkan Juknis P3K Guru. Tentunya pasti ya Bapak Ibu akan diterbitkan karena sudah selesai rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN di tahun 2022. Nah, berkaitan dengan daerah yang menarik di sini Bapak Ibu ya, dua daerah ini diberi penghargaan oleh Kemenpan RB terkait dengan jumlah formasi. Nah, untuk jumlah formasi sendiri kita dapatkan informasinya di sini Bapak Ibu. Nah, ini formasi yang disampaikan tadi Prof Nunuk ya, yang diberi penghargaan yaitu di Sulawesi Selatan Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini itu untuk di Sulawesi Selatan untuk khusus P3K Guru ya Bapak Ibu. Kita baca di sini itu tahun 2022 itu berhasil mengangkat guru honorer menjadi P3K, menjadi ASN P3K itu sebanyak 3.432 guru honorer. Nah, ini di Sulawesi Selatan Bapak Ibu, jadi luar biasa sekali ya. Ini di Sulawesi Selatan, semoga daerah-daerah lain meniru ataupun mengikuti jalan dari Sulawesi Selatan untuk mengangkat guru-guru honorer tentunya. Nah, kemudian di tahun 2023 di sini Bapak Ibu, yang tentunya yang ditetapkan hari ini ya, itu mencapai formasinya itu 10.385 guru honorer diusulkan menjadi fungsional guru atau P3K di tahun 2023. Ini pengangkatannya berarti Bapak Ibu ya. Nah, di mana usulan 10.385 ini formasi P3K Guru tahun 2023, di mana gubernurnya itu bernama Pak Andi Sudirman ya, yang langsung menerima penghargaan dari Menpan RB terkait dengan banyaknya formasi usulan P3K Guru ini. Nah, kemudian juga tadi ada juga Kabupaten Bojonegoro, namun kita belum mendapatkan informasi terkait dengan berapa jumlah formasinya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian dari hasil rakor pengadaan ASN tahun 2022 ini kita juga mendapatkan sedikit bocoran dengan yang kita dengarkan
untuk formasi P3K 2020 yang paling banyak ya, itu di instansi pusat. Yang kita dengarkan dari hasil rakor itu bahwasanya untuk Kemenak yang paling banyak mengadakan ataupun tersedia formasinya Bapak Ibu, yaitu mencapai 49.605 formasi P3K di tahun 2022. Sedangkan untuk instansi daerah yang paling banyak mengusulkan adalah Pemprov DKI Jakarta, yaitu 16.083. Tentunya ini gabungan ya untuk P3K di tahun 2022. Nah, kemudian untuk formasi P3K guru ya yang tadi mendapatkan penghargaan, yaitu di Sulawesi Selatan 10.385. Untuk pendaftaran Bapak Ibu siap-siap untuk selalu cek secara berkala di akunnya masing-masing, yaitu di minggu ketiga sampai minggu keempat September 2022. Nah, untuk formasi secara total yang sudah ditetapkan hari ini Bapak Ibu silahkan dilihat di sini ya, sudah kita sampaikan di video sebelumnya juga, yaitu untuk P3K kesehatan itu 92.014, sedangkan untuk P3K tenaga teknis itu 27.608. Jadi untuk P3K non guru juga dibuka di tahun ini Bapak Ibu untuk pelaksanaan seleksi P3K-nya. Nah, kemudian berkaitan dengan yang disampaikan oleh Prof juga Bapak Ibu ya, terkait dengan mekanismenya, kita juga mendapatkan filenya yang tentunya ini sudah kita bahas di 2 video sebelumnya. Nah, namun sebelum kita lebih lanjut melihat terkait dengan formasi perbandingan formasi untuk seleksi prioritas 2 dan 3, kita lihat terlebih dahulu lini masa yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Nah, terkait dengan lini masa yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbudristek di sini Bapak Ibu, itu dimulai dari bulan September, yaitu bulan September ini penuntasan, yaitu penuntasan guru yang sudah lulus passing grade 193.954 ini. Kemudian juga pelaksanaan penilaian kesesuaian. Jadi di bulan September sampai Oktober itu fokus Kemendikbud ataupun Panselnas 2 agenda penting ini Bapak Ibu, yaitu penuntasan guru lulus PG dan juga pelaksanaan penilaian kesesuaian atau untuk prioritas 2 dan 3. Nah, setelah itu di bulan November sampai Desember barulah pelaksanaan seleksi tes untuk CAT UNBK, tentunya untuk pelamar umum. Dan untuk lini masa yang harus Bapak Ibu ketahui ya, silakan dicatat lini masanya Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri tentunya di minggu ketiga dan 4 untuk melakukan pendaftaran P3K di tahun 2022 ini. Nah, kemudian Bapak Ibu kita lihat lagi, ini sudah kita bahas tadi Bapak Ibu ya terkait dengan sistem integrasi. Jadi semuanya nanti by sistem penentuan Bapak Ibu masuk pelamar P1, P2, P3 dan pelamar umum Bapak Ibu. Semuanya sudah melalui secara terintegrasi secara otomatis, maaf. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ini mekanismenya sudah kita bahas juga. Kita ke bagian data, ini sudah kita sampaikan juga tadi Bapak Ibu ya. Silakan di screenshot saja datanya yang bisa diangkat dan tidak bisa diangkat di tahun 2022. Kita ke bagian perbandingan formasi ya, sedikit formasi yang bisa kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, ini dia terdapat ketimpangan formasi yang dibuka dengan kebutuhan pelamar prioritas 2 dan 3. Namun ini untuk lebih ke seleksi observasi ya Bapak Ibu untuk penjelasan di sini terkait dengan formasi ini. Namun di sini kita sedikit bisa mendapatkan bocoran terkait dengan beberapa provinsi terkait dengan usulan formasi ya, untuk usulan formasinya. Nah, kita perhatikan di sini terdapat ketimpangan formasi yang dibuka dengan kebutuhan pelamar prioritas 2 dan 3. Di mana penjelasannya di sini pemerintah daerah hanya mengusulkan formasi seleksi kesesuaian sebanyak yaitu 154.270 atau sekitar 41,8% dari 368.830 guru yang dapat diobservasi. Nah, tentunya ini guru-guru yang dapat diobservasi ini pastinya itu masuk ke pelamar P2 dan P3. Nah, apakah ini termasuk juga dari P1 yang bisa turun ke P2 atau P3? Ini perhitungan untuk yang P2 P3 seperti Bapak Ibu ya. Ini belum kami hitung juga, namun di sini kita asumsikan ini adalah untuk seluruh pelamar P2 dan P3 itu 368.830. Nah, sedangkan formasinya itu hanya 41,8% terkait dengan usulan formasi seleksi kesesuaian ya. Nah, kita perhatikan di sini untuk warnanya ini abu-abu ini yaitu kebutuhan atau guru tersedia. Sedangkan yang berwarna biru itu adalah usul formasi. Nah, untuk yang paling banyak di sini
Papua Barat yaitu full ya Bapak Ibu usul formasinya, sedangkan Kepri juga menduduki posisi yang kedua yaitu usul formasinya 2312 untuk kebutuhan pelamar prioritas 2 dan 3. Kemudian yang ketiga itu ada Sulawesi Utara ya 4060 ya. Kemudian ada Maluku 3908, selanjutnya ada Maluku Utara yaitu 3640, Bali 5989 ya Bapak Ibu. Kemudian Sulawesi Utara 5432, kemudian Sulawesi Tengah itu 5944, NTT dan seterusnya. Bisa Bapak Ibu lihat jumlahnya ya terkait dengan usul formasi untuk kebutuhan pelamar prioritas 2 dan 3 Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari data yang sudah disampaikan di sini yang sudah tuliskan dari 41,8%, yaitu 41,8% dari 368.830 untuk pelamar P2 dan P3, itu nanti Bapak Ibu harus mengalami persaingan sepertinya ya, sehingga terdapat peluang ya, peluangnya itu sebesar 1:2, artinya satu formasi diperebutkan oleh 2 guru ya. Ini perhitungan dari Kemendikbud dari usul formasi yang diusulkan oleh Pemda, tentunya pemerintah daerah. Jadi untuk yang kebutuhan pelamar prioritas 2 dan 3 ini, dari data di sini kita lihat itu perbandingannya jadi 1 guru ya itu akan maksud kami satu formasi ya, satu formasi itu akan diperebutkan oleh 2 guru dari perhitungannya di sini Bapak Ibu terkait dengan data untuk kebutuhan pelamar prioritas 2 dan 3. Namun di sini apakah sudah termasuk dari perhitungan bagi rekan-rekan guru yang sudah lulus PG ya Bapak Ibu, karena sudah kita ketahui solusi yang diberikan juga bagi guru lulus PG yang sekitar 60.000 ya, sekitar 60.000, mendekati 60.000 itu boleh ikut ke dalam seleksi kesesuaian atau observasi solusi yang diberikan. Tentunya ini kembali lagi kepada kebersediaan Bapak Ibu yang P1 ya untuk turun ataupun prioritasnya menjadi pelamar P2 atau P3 nantinya. Nah, tentunya ini apakah sudah masuk ke dalam data perhitungan ini juga, tentu nanti bisa kita ketahui terkait dengan formasi setiap daerahnya di website SSCSNBKN ataupun di website instansi masing-masing. Di sini baru perhitungan dari Kemendikbud ya Bapak Ibu, bahwasanya untuk data sementara yang disampaikan untuk kebutuhan pelamar prioritas 2 dan 3 itu perbandingan satu formasi akan diperebutkan oleh 2 guru nantinya ya. Jadi ini cukup ada persaingan lagi ya sepertinya Bapak Ibu, karena satu formasi diperebutkan oleh 2 guru. Nah itu Bapak Ibu terkait dengan penjelasan yang bisa kita dapatkan di file ini. Nah kemudian untuk lebih jelasnya coba kita lihat di bagian atas penjelasan mekanisme 2 ini ya Bapak Ibu, yaitu dilakukan dengan penilaian kesesuaian dengan mengutamakan guru honor negeri. Nah jadi di sini Bapak Ibu yang harus diketahui ini untuk yang seleksi kedua adalah guru honor negeri. Jadi meskipun nanti Bapak Ibu yang sudah lulus PG di tahun 2021 yang termasuk guru swasta, tentunya itu tidak bisa turun prioritasnya ke P2 atau P3 karena ini diutamakan untuk yang guru honor negeri. Jadi bagi rekan-rekan guru swasta ataupun lulusan PPG yang ingin turun kode pelamarnya jadi setelah P1 tentunya adalah pelamar umum ya Bapak Ibu, tidak bisa ke P2 atau P3 untuk yang lulusan PPG dan guru swasta, kecuali untuk yang guru honor negeri dan THK2 itu baru bisa ke P2 atau P3 untuk turun prioritas dari P1 ke P2 P3 seperti itu. Nah kemudian di sini kita lihat lagi mekanisme 2 dilakukan dengan penilaian kesesuaian dengan mengutamakan guru honor negeri yang saat ini mengajar dengan beban kerja sesuai dengan regulasi. Yang mana itu ada perhitungannya di sini jumlahnya 589.784 guru honor negeri itu belum lulus PG. Ini untuk yang belum lulus PG. Nah itu dimana ada 368.830 memenuhi beban kerja sesuai dengan regulasi. Sedangkan di sini 220.954 itu perlu diredistribusi. Nah, yang pertama kita lihat sini penjelasannya,
yaitu perlu dilakukan redistribusi guru honor negeri sebanyak 220.954 ke sekolah lain yang membutuhkan sesuai dengan analisis beban kerja terkait dengan pemenuhan kebutuhan guru tentunya ini Bapak Ibu nanti. Kemudian yang kedua, jika ada pelamar formasi berasal dari luar sekolah induk, maka penilaian kesesuaian dilaksanakan di sekolah asal pelamar. Nah, ini penting Bapak Ibu ketahui terkait dengan regulasi untuk seleksi kesesuaian ini. Nah, jika ada pelamar formasi berasal dari di luar sekolah induk, maka penilaian kesesuaian nanti dilaksanakan di sekolah asal pelamar ya. Nah, bila nilai pelamar dari luar sekolah induk itu lebih tinggi, maka formasinya dipindahkan ke sekolah pelamar yang lulus. Nah, kita ulangi sekali lagi Bapak Ibu ya. Bila nilai pelamar dari luar sekolah induk nanti lebih tinggi, maka formasinya dipindahkan ke sekolah pelamar yang lulus. Ini tentunya untuk menghindari pergeseran guru sekolah induk sepertinya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga, pemerintah daerah hanya mengusulkan formasi seleksi kesesuaian sebanyak 154.270 atau sekitar 41,8% dari guru yang memenuhi beban kerja sesuai dengan regulasi. Nah, tentunya ini dapat dipenuhi dengan mekanisme penilaian kesesuaian. Kemudian walaupun mekanisme 2 telah dijalankan secara maksimal, masih akan ada guru honorer sekolah negeri tidak mendapat formasi. Nah, ini Bapak Ibu tentunya kabar buruknya juga masih ya. Ini masih meninggalkan permasalahan tentunya. Yang pertama adalah tidak memenuhi syarat. Kemudian pemerintah daerah tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan. Yang ketiga adalah oversupply walaupun telah dilakukan redistribusi. Nah, ini tentunya permasalahan-permasalahan yang bagi rekan-rekan guru honor untuk menjadi ASN P3K ya Bapak Ibu, mulai dari tahun 2021 sampai sekarang. Nah, itu ada TMS, kemudian Pemda yang tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan. Nah, tentunya ini kembali lagi selain anggaran juga terkait dengan kebutuhan gurunya Bapak Ibu ya, linear atau tidaknya tentunya Bapak Ibu. Tentunya berdasarkan perhitungan pemetaan yang sudah dilakukan Kemendikbud juga. Nah, ini permasalahan yang dihadapi 3 ini. Nah, itu terkait dengan mekanisme yang kedua Bapak Ibu. Nah, tentunya nanti untuk mengenai poin-poin lebih detailnya untuk yang seleksi observasi dan kesesuaian ini kita bahas di video selanjutnya. Kita tunggu sambil menunggu Juknis P3K di tahun 2022 untuk guru ya Bapak Ibu. Ini adalah gambaran, sedikit gambaran tentunya Juknisnya nanti. Kemungkinan nanti gambaran Juknis P3K guru tahun 2022 akan menjelaskan semuanya yang ada di file ini secara detail lagi Bapak Ibu, mulai dari proses pelamaran, kategori peserta, sampai dengan pengumuman hasil nantinya, sampai untuk mungkin penempatan juga. Kita menunggu Juknis P3K guru di tahun 2022 sebagaimana disampaikan oleh Prof. Nunu. Kita disuruh menunggu ya untuk Juknisnya. Tentunya di mana Juknis yang bisa kita dapatkan, silakan dipantau terus website resmi portal informasi pendaftaran guru P3K, yaitu di laman resmi guru ppk.kemendikbud.go.id. Dan sekali lagi Bapak Ibu, bagi rekan-rekan yang menanyakan formasi per daerahnya, tak sabar menunggu karena hari ini baru selesai penetapan kebutuhan pegawai ASN P3K Bapak Ibu, baru diserahkan SK-nya ke setiap instansi atau daerah. Jadi silakan ditunggu pengumuman setiap instansi ataupun nanti lowongannya itu bisa dicek di portal SSCSN BKN, karena berdasarkan Permen Pan RB 20 tahun 2022 bahwasanya nanti setiap instansi itu menautkan pengumuman lowongan itu di portal SSCSN BKN. Nah, di portal SSCSN BKN itu juga ada menu untuk mengecek info lowongannya Bapak Ibu. Ini untuk semua P3K, baik itu P3K guru maupun P3K non guru, karena di sini kita lihat posisinya belum bisa diakses Bapak Ibu ya, karena ini tentunya persiapan untuk pembukaan pendaftaran P3K di tahun 2022. Jadi sabar menunggu untuk melihat formasi setiap daerah, dan tentunya nanti setelah dibuka di minggu ketiga dan minggu keempat, Bapak Ibu sudah bisa melihat hasil penempatan sekolah yang Ibu dapatkan atau yang sudah ditentukan oleh Pemda dan Panselnas tentunya bagi rekan-rekan yang sudah lulus PG di tahun 2021 Bapak Ibu. Oke, itulah informasi singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika ada salah penyampaian dalam penjelasan untuk mekanisme ini, kami mohon maaf, silahkan diluruskan di kolom komentar. Sekian dari Semoga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.